Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Derianto. Di pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang mata kuliah KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk pertemuan hari ini, temanya yaitu mengenai sanksi administrasi dan juga tentang pidana mengenai pajak itu sendiri. Di pertemuan ini, kita lihat di slide berikut. Saya akan next. Nah, di sini mengenai sanksi administrasi pajak ya. Untuk penjelasannya, mungkin saya akan memberikan gambaran singkat sebagai berikut ya. Mengenai pengertian sanksi pajak adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda atau bunga serta kenaikan yang bertujuan untuk berkepentingan tertib administrasi, perpajakan dan meningkatkan dengan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk sanksi administrasi pajaknya itu yang dikenakan oleh wajib pajak itu sendiri berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara pajak gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk jenis sanksinya dari administrasi pajak itu ada beberapa komponen ya, dari sekitar 10 lah, 10 komponen bisa dilihat mungkin secara langsung. Di sini sanksinya itu berdasarkan dari peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan. Kayak misalnya yang pertama ini kayak peraturan pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP. Terus yang nomor 2 ini mengenai pasal 8-nya tentang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Terus sanksi yang ketiga yang sesuai dengan pasal 9. Terus sanksi keempatnya sama pasalnya yaitu pasal 13. Mohon maaf ya, pasal 13 ya, bukan sama ya. Pasal 13, namun yang sama itu mengenai undang-undang nomornya tahun 2007-nya itu sama. Terus nomor 5 mengenai pasal 13A, itunya sama Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Terus pasal ke-14, terus pasal 15, pasal 16, 25 dan 27. Totalnya untuk sanksi administrasi itu sekitar ada 10. Ya, untuk lebih lanjutnya bisa kita lanjut ya. Nah, untuk sanksi pertama nih mengenai sanksi berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu wajib pajak dikenakan sanksi pidana berupa denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang atau maksudnya dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang tidak atau kurang bayar, atau dipidanakan kurang lebih paling lambat maksudnya paling sedikit ya gitu sekitar 3 bulan atau paling lama itu sekitar 1 tahun. Ya, setiap orang itu karena biasanya tuh banyak hal ya, biasanya kealpaan atau karena kosong atau lupa atau sesuatu. Nah, itu resiko-resiko akibat dari denda atau sanksi yang dikeluarkan seperti itu. Di sini bisa dilihat ada poin pertama yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan, terus ada yang kedua itu menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan isinya tidak benar. Nah, maksudnya di sini yang kedua itu adalah misalnya kita kesalahan gitu kan, kesalahan menginput atau segala macam yang istilahnya buktinya itu tidak sesuai dengan yang fakta di lapangan seperti itu. Terus ya di sini ada saya tambahkan ya. Di sini sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Ya benar, karena hal-hal tersebut sangat merugikan karena tidak adanya apa ya, pencatatan-pencatatan yang dikeluarkan oleh kita sendiri sebagai wajib pajak untuk melaporkan kepada pusat atau DJP itu sendiri seperti itu. Ya mungkin seperti itulah singkatnya ya. Itu sesuai yang dimaksud dengan pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUAP itu sendiri. Nantinya akan didenda kalau misalnya KUAP-nya sekitar 1 kali jumlah pajak. Ya, itu aja seperti itu. Terus juga dengan 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar, atau juga dipidanakan paling singkat itu 3 bulan, paling lama 1 tahun seperti itu. Itu penjelasannya. Nah, lanjutnya yang kedua mengenai sanksi administrasi perpajakan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP ya. Di sini mengenai sanksi pasal 8 itu sendiri dan pasal 8 ayat 2A. Dua-duanya sama-sama pasal 8 namun berbeda konteksnya. Di sini wajib pajak SPT tahunan, PPh orang pribadi atau tahunan PPh badan yang mengakibatkan utang pajak lebih bayar dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2%. Bunganya dihitung sejak sampainya SPT sampai dengan tanggal pembayaran dari bulan dihitung 1 bulan tahun berikutnya seperti itu. Nah, di sini yang untuk kedua itu sama, namun bedanya adalah mengenai pembetulan surat pemberitahuan masa. Bedanya yang satu adalah surat pemberitahuan orang pribadi dan tahunan badan, dan yang satunya mengenai masanya. Untuk konteksnya sama, berupa denda administrasi sebesar bunga 2%. Untuk jatuh temponya juga sama seperti itu. Kurang lebih dari 1 bulan berikutnya seperti itu. Oke, saya lanjut.
Nah, di sini masih lanjut ya. Ada sanksi administrasi berdasarkan pasal 8 ayat 3 mengenai undang-undang. Di sini yaitu wajib pajak yang telah dilakukan tindak pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindak penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagai dimaksud pasal 388 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Apabila wajib pajak kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebenarnya terutang beserta saksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang dibayar. Ya maksudnya jumlah pajak yang kurang bayar, maaf. Untuk yang poin D yaitu mengenai pasal 8 ayat 4 nomor 28 tahun 2007 wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan keadaan sebenarnya ke kantor pajak setelah melakukan pemeriksaan tahunan seperti itu mengenai laporan SPT wajib pajak dengan syarat atas pemeriksaan tersebut kantor pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi ada garis bawahi bahwa syaratnya itu pemeriksa belum ada ya dari kantor pajak ya, belum menerbitkan surat ketetapannya seperti itu. Terus pajaknya kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT atau surat pemberitahuan tersebut beserta saksi administrasi sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum lapor tersendiri yang disampaikan seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah sanksi administrasi berdasarkan pasal 9. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pasal 9 itu ada pasal 9 ayat 2A di sini mengenai pembayaran atau setoran pajak atas pajak terutang dalam SPT masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan berikutnya. Untuk yang kedua ini yang mengenai pasal 9 ayat 2B, pembayaran atas setoran pasal atas pajak terutang dari SPT tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan sampai dengan tanggal pembayaran dari bulan terhitung 1 bulan berikutnya seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini sanksi administrasi berdasarkan pasal 13 mengenai pasal 13 di sini ada ayat 2 ya. Maksudnya masih ayat 2 yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lambat 24 bulan gitu. Dihitung saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak ya, bagi tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar dikenakan kepada wajib pajak. Di sini ada poinnya. Yang pertama itu berdasarkan pemeriksaan dan keterangan lain diterbitkan oleh surat ketetapan pajak kurang bayar karena terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang poin kedua di sini apabila wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 gitu kan ayat 4A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP itu sendiri mengenai surat ketetapan pajak kurang bayar. Oke, saya lanjut. Nah, di sini masih lanjut ya. Mengenai sanksi pajaknya berdasarkan pasal 13, namun di sini di poin ayat 3 yaitu poinnya ada 3 komponen. Yang pertama itu sanksi administrasi berupa kena pajak sebesar kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan tidak atau kurang bayar dari 1 tahun pajak. Yang poin kedua itu adalah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang potong ya, atau kurang dipungut, atau tidak atau kurang disetor, atau juga kurang kurang penyetoran seperti itulah kurang lebih. Terus poin ketiga adalah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayarkan seperti itu. Untuk yang ke C ini mengenai pasal 13 namun ayatnya ayat 5 ya, yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar seperti itu.
dikenakan kepada wajib pajak apabila setelah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak bagi tahun pajak atau tahun pajak dipidanakan karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian atau pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan tetap seperti itu. Oke, saya lanjut. Di poin 5 mengenai pasal 3A ya, nomor 28 tahun 2007, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau penyampaian surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau penyampaian mengenai lampiran keterangan yang diisi tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Namun wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui penerbitan surat ketetapan kurang bayar itu sendiri. Oke, saya lanjut. Di sini mengenai sanksi pajaknya, namun di pasal 14 ya. Di sini ada sanksi administrasinya bunga 2% per bulan untuk paling lambat 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagi tahun pajak atau tahun sampai dengan diterbitkannya STP atau surat tagihan pajak. Dan di sini yang pertama adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua adalah dari hasil penelitian terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang selanjutnya adalah poin B-nya, sanksi administrasi berupa 2% dari dasar pengenaan pajak dikenakan pada pengusaha karena maksudnya pengusaha yang telah digunakan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak gitu. Tetapi tidak maksud tidak tepat waktu gitu. Maksudnya lupa kali ya atau maksudnya di waktu berikutnya gitu. Jadi tidak tepat waktu seperti itu. Terus yang kedua adalah pengusaha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun tidak mengisi maksudnya mengisi faktur pajak secara lengkap sebagai dimaksud pasal 13 ayat 5 mengenai Undang-Undang Nomor 42 tahun 2019 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Mohon maaf ya. Yang ketiga adalah pengusaha kena pajak melaporkan melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak gitu. Jadi ada kesalahan tanggal gitu. Terus yang poin C-nya itu adalah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagihkan kembali. Dihitung dari tanggal penerbitannya. Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat STP atau surat tagihan pajak. Paling lambat itu dihitung dari bulan, seharusnya dihitung dari penuh ya 1 bulan dikenakan gitu ya, maksudnya 1 bulan gitu. Terus penggunaan kenangan pajak akibat dari yang gagal diproduksi atau telah diberikan pengembalian pajak masukkan yang dimaksud pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPNBM. Oke, saya lanjut. Di sini mengenai sanksi pajak berdasarkan pasal 15 gitu kan. Sanksinya yaitu adalah ada beberapa poin, yaitu administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak, yaitu DJP dalam penerbitan maksudnya surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang gitu kan, atau berakhirnya masa pajak bagi tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan pajak kurang bayar tambahan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dinamakan sebagai administrasi kenaikan berupa 20% ya, kenaikannya segitu ya. Kenaikannya kurang lebih 100%, maaf. Terus yang poin B-nya yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar gitu. Apabila jangka waktu 5 tahun telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPTKBT tetapi tidak diterbitkan tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam waktu pajak itu sendiri, maksudnya wajib pajak itu sendiri selama 5 tahun, jangka waktunya 5 tahun lah kurang lebih gitu. Terus dipidanakan karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tidak pidana lainnya yang ditimbulkan
yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara itu sendiri. Maka berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di poin 8 ini pasal 9-nya, ya kan, di sini ada beberapa saksi, ada beberapa poin ya. Yaitu saksi berupa 2%, yaitu penjelasannya yaitu apabila surat SKPTKB itu atau surat ketetapan SKPTKB, maksudnya SKPKBT atau kurang bayar ya gitu ya. Terus adanya perlunya keputusan pembetulan atau keputusan keberatan atau banding atau keputusan peninjauan kembali menyebabkan pajak yang harus dibayarkan bertambah, maka pada jatuh tempo pelunasan atau kurang bayar atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% gitu per bulan untuk seluruh masa yang dihitung dari tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak bagi bagian dari 1 bulan, dihitung 1 bulan penuh gitu. Terus poin B-nya yaitu sama ya, sanksi administrasi berupa 2%. Untuk penjelasannya yaitu wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan sanksi administrasi berdasarkan 2% yang tadi per bulan dari jumlah pajak masih harus dibayarkan bagi bulan tahun dihitung 1 bulan penuh berikutnya gitu. Yang poin C-nya itu sanksi administrasi berdasarkan 2% dihitung dari berakhirnya masa pajak penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan di bagian bulan dihitung 1 bulan penuh. Wajib pajaknya diperbolehkan menunda penyampaian SPT dengan ternyata dihitung sementara. Jadi ada perhitungan sementara pajak yang tentang kekurangan bayar tersebut dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atau kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenakan bunganya sebesar 2% seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk pasal 25-nya maka kena sanksinya berupa denda sebesar 50%. Penjelasannya, apabila permohonan keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagaimana, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 50%. Jadi walaupun pajak itu ditolak atau maksudnya permohonannya ditolak atau dikabulkan, tetap harus kena denda gitu sebesar 50% berdasarkan keputusan, terus dikurangi dengan pajak yang telah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. Nah, untuk poin yang ke-10 mengenai pasal 25 yaitu mengenai sanksi denda sekitar 10%. Apabila permohonan banding ditolak lagi atau dikabulkan, maka dikenakan sanksi administrasi berdasarkan dendanya yaitu sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk sanksi pidana dari pajak itu sendiri bisa dilihat ya, di sini pengertiannya yaitu sanksinya yang dikenakan kepada wajib pajak berupa denda atau pidana kurang yang bertujuan untuk agar kesadaran wajib pajak tumbuh untuk mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi sanksi pidananya pajak dikenakan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP terus dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 gitu. Mengenai tentang penagihan pajak dengan surat paksa gitu. Jadi ada paksaan seperti itu. Oke, saya lanjut. Untuk jenis pidana ini komponennya ada 3 ya, berdasarkan pasal 38 terus 39 sama 39A. Untuk poinnya sesuai dengan nomor 28 tahun 2007 tentang KUP itu sendiri. Oke, saya lanjut. Untuk yang pertama mengenai pasal 38-nya yaitu wajib pajak dikenakan sanksi pidana berupa denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak kurang bayar atau lebih, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurangi paling singkat 3 bulan atau paling lama itu sekitar 1 tahun berdasarkan keputusan tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau gitu, seperti itulah. Sama ya, hampir sama dengan sanksi pidana gitu. Mohon maaf, sanksi administrasi gitu. Nah, ini berdasarkan pasal 239, mohon maaf. Untuk poin A-nya yaitu wajib pajak dikenakan pidana paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, paling banyak itu 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Jadi setiap orang yang dengan sengaja, di sini ada beberapa poinnya, tidak akan mendaftarkan diri atau diberikan NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha pajak gitu kan. Jadi emang sengaja gitu. Yang kedua adalah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha tanah pajak, jadi disalahgunakan. Yang ketiga adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan
Yang keempat adalah menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Yang kelima adalah menolak dilakukan pemeriksaan sebagai masuk dalam undang-undang, mohon maaf, ya undang-undang lah, pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai KUP. Terus yang poin 6 yaitu memperlihatkan pembukaan, pencatatan dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang ketujuh adalah tidak menyelenggarakan pembukaan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan atau dokumen lain seperti itu. Oke, saya lanjut. Di sini masih lanjut ya. Dari poin yang tadi, di sini ada poin ke-8-nya, menyampaikan buku catatan, maksudnya adalah pelaporan mengenai hasil dari pemotongan pajak secara pribadi melalui dari rekap ya, rekap. Di sini dasarnya pembukuan atau pencatatan dokumen berdasarkan hasil pengolahan data pembukuan itu sendiri. Itu sesuai dengan pasal 28 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP. Untuk poin 9-nya, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Nah, itu akan menimbulkan kerugian bagi negara gitu kan, nanti akan kena pidana. Terus paling singkat itu paling lambat ya sekitar 6 bulan, paling lama sekitar 6 tahun, paling sedikit sekitar 2 kali pajak terutang seperti itu. Untuk poinnya ada poin B-nya, yaitu wajib pajak dikenakan pidana sebagaimana sebagaimana yang dimaksud di pasal 39 ayat 1 dan pasal 39 mengenai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 seperti itu. Yaitu tentang apa ya, dendanya atau sanksinya seperti itu, yaitu kurang lebih 2 kali dari pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan selama 1 tahun gitu, terhitung sejak diselesaikannya menjalani pidana penjara yang dilanjutkan. Jadi ketika dia sudah kena sanksi pidana terus dia melakukannya kembali, terus dia mengenakan sanksi kedua, maka akan dikenakan lagi gitu. Terus yang poin ketiga yaitu wajib pajak dipidanakan dengan pidana paling singkat 6 bulan, paling lama sekitar 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi dari permohonan gitu, kompensasi atau segala macamnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP. Oke, saya lanjut. Di sini mengenai pasal 92 pasal 39A-nya, yaitu seorang dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun, paling lama 6 bulan, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dengan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak. Nah, paling banyak sekitar 6 kali jumlah pajak fakturnya seperti itu, faktur pajak, bukti pemungutan dan bukti pemotongan atau bukti setoran. Pidananya dikenakan disebabkan dikarenakan sengaja ya pastinya. Terus saya menerbitkan mohon maaf, ini komponennya ya, mengenai karena maksudnya diterbitkan secara sengaja. Yang pertama itu menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak atau bukti pemotongan dari setoran pajak yang disertakan berdasarkan dari transaksi yang sebenarnya. Itu yang kedua adalah menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terus lanjut. Di sini selanjutnya adalah jenis saksi pajak kepada bukan wajib pajak. Jadi ada beberapa komponen, ada 41, 41A, 41B, 41C, sama 41A. Namun 41A-nya itu berdasarkan nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini saksi pajak berdasarkan 41 begitu. Pasal 41 nomor 28 tahun 2007, yaitu pejabat yang karena kealpaan tidak memenuhi kewajiban atau merahasiakan hal sebagai dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP dipidanakan dengan pidana paling kurang 1 tahun dan denda paling banyak sebesar 25 juta gitu. Terus yang kedua adalah pejabat yang sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagai dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Oke, saya lanjut. Untuk sanksi pidana berdasarkan pasal 41A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu setiap orang yang wajib pajak memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 tahun
7 tentang KUP tetapi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau bukti atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar, dari dipidanakan dengan pidana kurang lebih 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Yang ketiga adalah mengenai pasal 41B nomor 28 tahun 2007. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dengan dendanya paling banyak sebesar 75 juta. Oke, lanjut. Untuk pasal 41C-nya nomor 28 tahun 2007, yaitu adalah setiap orang yang sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagai dimaksud pasal 35A, yaitu sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang KUP itu sendiri akan dikenakan pidana paling lama 1 tahun dengan denda 1 miliar. Terus yang kedua adalah setiap orang yang sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya wajib pajak pejabat atau pihak lain sebagaimana yang dimaksud 35A ayat 1, maka akan dikenakan pidana paling lama sekitar 10 bulan dan denda paling banyak sekitar 800 juta. Yang ketiga yaitu setiap orang yang sengaja tidak memberikan data informasi yang diminta oleh DJP sesuai dengan pasal 35A ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang KUP dipidanakan paling lambat 10 bulan dan denda sekitar 800 juta rupiah. Untuk yang poin D atau poin keempat, setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data atau informasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah, maka akan dipidanakan kurang lebih sekitar 1 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Oke, lanjut. Nah, ini undang-undang berdasarkan pasal 41A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan. Di sini penagihan pajak melanggar tentang ketentuan sesuai dengan pasal 23A, maka dia akan kena pidana paling lambat sekitar 4 tahun dan dendanya sekitar 12 juta. Dan yang poin B-nya apabila yang dimaksud dengan pasal 25 ayat 2 huruf B, C, D, dan E, F Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan, yaitu paling lama maksudnya pidana sekitar 2 minggu, denda sekitar 10 juta. Untuk poin C-nya, setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan oleh perundang-undangan menurut perundang-undangan dan sengaja mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan, itu juga termasuk dikenakan pidana paling lambat sekitar 4 bulan, 2 minggu, atau denda paling banyak sekitar 10 juta gitu. Bisa lanjut. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan mengenai materi hati ini, mungkin kalian bisa memberikan komen atau sarannya di bawah gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.